Jadi salafi itu asal mulanya penamaan salafi itu adalah orang-orang yang mengikut kepada pendapat atau pandangan para ulama salaf. Makanya disebut dengan salafi, pengikut daripada ulama-ulama salafus soleh. Ya. Nah, ini yang sudah kita jelaskan. Salafus soleh itu siapa? Ya. Salafus soleh itu siapa? Itu jelas. Salafus soleh itu yang disebut dengan orang yang dinamakan salafus soleh itu adalah orang-orang yang ulama-ulama yang masih berada di sebelum tahun 300 Hijriah. Ya, itu yang disebut dengan salafus soleh. Siapa itu orang-orang di situ? Adalah orang-orang yang 4 imam mazhab ini. Dengan ulama murid-murid mereka. Itulah yang disebut dengan salafus soleh. Ibnu Taimiyah itu tidak termasuk salafus soleh. Karena Ibnu Taimiyah sudah pada abad ke-7 Hijriah. Ya. Sudah tidak salafus soleh lagi. Nah, ini asalnya. Jadi salafi itu adalah sebenarnya adalah pengikut keempat imam mazhab itu. Jadi dia bisa ngikut mazhab Syafi'i, bisa ngikut mazhab Hambali, Hanafi, Maliki. Tetapi semuanya mereka dasarkan kepada 4 ini. Itulah yang disebut dengan salafi, pengikut salafus soleh. Maka disebut salafi. Nah, kenapa sekarang dikatakan ada lagi orang yang menyebut tambahan salafi wahabi? Ya. Nah, dari orang-orang yang mengaku salafi itu ada orang yang mengikut kepada paham Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Wahabi itu asalnya dari kata pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa itu Muhammad bin Abdul Wahhab? Ada 2 Wahhab ya. Wahhab yang pertama itu adalah Wahhab yang kaum Khawarij. Itu ada Wahhab juga di situ, ya. Yang kedua itu adalah Wahhab ulama, dia ulama di Mekah, ulama di Madinah, di Mekah dan Madinah. Kemudian ulama Muhammad bin Abdul Wahhab inilah yang dekat dengan kerajaan Saud, dengan keluarga Saud. Sehingga aliran daripada semua fatwa-fatwa yang keluar dari Saudi Arabia itu adalah berdasarnya adalah pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu sebabnya disebut dengan salafi wahabi. Salafi itu macam-macam. Jamaah tabligh itu secara umumnya disebut salafi. Ya. Kenapa? Salafi itu adalah orang yang mengikut, dia mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan berdasarkan pada pemahaman salafus soleh. Itu loh salafi itu. Jadi orang yang mengambil Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan dengan pemahaman salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? Orang-orang yang hidup di masa 300 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa generasi yang terbaik itu adalah generasiku, setelahnya, setelahnya, dan setelahnya. Iya. Iya. Ya 300 tahun lah diperkirakan. Nah, itu adalah yaitu ulama-ulama yang hidup pada masa itu. Itu yang disebut dengan salafus soleh. Jadi kalau salafi itu adalah orang yang mengikut Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pada pemahaman salafus soleh. Salafi wahabi lain lagi.
sama salafinya, tetapi jalurnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Apakah mereka Ahlus Sunnah? Mereka ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mereka berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tidak memakai hadis-hadis dhaif sebagai fadilul amal. Mereka pakai hadis walaupun dhaif ya, bukan maudlu ya. Dhaif itu artinya lemah ya. Tetapi kalau itu adalah untuk kebaikan, mereka pakai. Walaupun lemah. Bukan palsu. Mereka pakai. Ya itu sebabnya kayak misalnya bersiwak. Mereka kalau dalam hal itu mereka lebih hebat dari kita mungkin. Mereka belajarnya rukun. Mereka sholatnya awal waktu semua dan berjamaah semua. Ini yang tidak boleh. Nah, itu tipikal orang yang mudah menyalahkan, takfiri ya. Nah, ini yang seperti ini sebenarnya bukan sekarang saja, di zaman Rasulullah itu sudah ada. Di zaman para sahabat itu sudah ada. Di zaman para tabi'in itu sudah ada orang-orang yang mudah menyalah-nyalahkan, ya termasuk Khawarij. Dikit itu Khawarij itu, kalau Khawarij itu, wah mereka ibadahnya hebat, baca Al-Qurannya hebat, hafalannya hebat. Tapi ya itu, tidak mengakui para sahabat. Ya, dan dialah yang paling benar. Mereka hidup sendiri terkelompok. Ya. Nanti kalau ketemu dengan orang yang berfaham tasawuf, itu lebih frontal lagi mereka mengatakan itu kafirnya gitu. Kenapa? Karena mereka mengukur semua itu dengan ukuran yang mereka punya gitu loh. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Kalau dalam tatanan syariat, iya, semua itu diukur dengan mana dalil, mana ini. Tapi kalau sudah berbicara tentang tauhid, bagaimana menafsirkan bahwa singgasana Allah itu berada di atas air? Bagaimana? Itu ada dalam surat Hud. Bagaimana menafsirkan bahwa Allah itu punya tangan? Kalau nggak bisa ditakwilkan. Punya mata, kalau nggak bisa ditakwil. Mau ditolak ayat? Nggak mungkin. Akhirnya mereka meyakini bahwa mata Allah itu Allah melihat. Gitu. Bahwa Allah itu duduk di atas kursi. Di atas singgasana. Singgasananya apa? Aras. Sedikit aja pertanyaannya. Mana yang lebih besar, Allah atau aras? Allah bersemayam di atas aras. Kalau gitu mana yang lebih besar, Allah apa aras? Nah, udah bingung kan? Kenapa? Karena di dalam kepalanya bersemayam itu bertempat. Ya. Itu sama dengan pemahaman nanti orang Nasrani. Bahwa setelah Tuhan menciptakan bumi, Tuhan duduk, istirahat. Karena kecapean. Menciptakan alam. Kalau Tuhan hebat, kenapa menciptakan dunia ini namanya gitu? Ya. Kenapa nggak kun kefayakun jadi gitu kan? Artinya hal-hal yang seperti itu sudah selesai dibahas gitu loh oleh para ulama. Ya, kita kan tinggal mengambil saja lagi. Kita tinggal mengambil. Nggak usah kita mikir lagi. Nggak nyampe juga gitu loh. Nggak nyampe, ilmu kita terbatas. Nah. Orang ngaji aja masih terbata-bata gitu kan. Jadi itu memang cara dari orang-orang itu untuk mempertahankan kelompoknya. Itu caranya. Kalau itu jangan ikutin, jangan keluar dari majelis itu. Gitu kan. Sama begitulah. Lah bagaimana caranya kita mau tahu kebenaran orang itu kalau kita nggak pernah tahu, gitu kan? Nggak pernah mau dengar. Waktu saya membahas
mereka mengatakan bahwa keturunan Rasulullah keturunannya itu masuk neraka. Ya, kan itu sempat saya bahas kan, ya, sempat saya bahas. Mereka melintir kemana-mana. Akhirnya saya todong. Itu menurut kamu menyakiti Rasulullah nggak? Iyalah, menyakiti Rasulullah. Oh ya, saya todong akhirnya. Ya menyakiti. Karena itulah pendapat teman-teman mereka. Itulah pendapat guru-guru mereka. Gitu. Sangat menyakiti. Bapak dan ibu Rasulullah itu ada di neraka. Saya itu tersinggung. Jadi waktu sebabnya kajian itu saya bikin. Menjelaskan bahwa penafsiran itu salah. Kecuali dia pernah lihat itu, udah pernah neraka gitu. Dia hanya berdasar kepada satu hadis. Nggak bisa lah. Baik, cukup ya.